Laundry autopilot? Iya, saya juga mau lah. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan membahas banyak banget yang bertanya terkait Mas Apik, bisa nggak sih laundry atau bisnis laundry itu autopilot? Jawabannya adalah bisa. Asal, nah ini asal nih. Oke, teman-teman boleh catat sekarang. Jadi, kenapa sih orang berpikir untuk laundry itu autopilot? Apa yang dipikirkan teman-teman untuk laundry autopilot? Apakah laundrynya otomatis jalan sendiri seperti pesawat terbang gitu, autopilot, atau seperti apa? Nah, pada waktu sebelum kita membahas autopilot, teman-teman harus tentukan dulu autopilotnya akan seperti apa. Karena ini ada beberapa efek yang terjadi, di mana kita juga harus pikirkan. Kalau kita berpikir untuk autopilot, biasanya orang berpikir bisnis jalan, bosnya jalan-jalan. Nah, misalnya kayak gitu ya, itu sering terjadi. Nggak apa-apa, itu nggak salah, teman-teman. Nggak salah. Karena itu target teman-teman bahwa bisnis harus punya sistem. Nah, ini kuncinya. Harus punya sistem dan harus ada quality control. Balik lagi, dasarnya ada di fundamental bisnis laundry-nya, teman-teman. Fundamental bisnis laundry-nya ada di 5 tangga bisnis. Teman-teman berarti harus menjalankan bisnis tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiganya. Di tangga ketiga itu systemizing. Teman-teman nonton dulu deh YouTube saya yang 5 tangga bisnis. Itu saya mengkategorikan tangga pertama adalah tentang omset, tangga kedua adalah tentang profiting, mencapai profit, yang ketiga adalah systemizing. Oke, saya tidak perlu berpanjang lebar membahas tentang tangga 1, tangga 2 karena sudah saya jelaskan di 5 tangga bisnis di YouTube saya sebelumnya. Kita langsung fokus ke systemizing. Kenapa sih kita harus fokus di systemizing atau tangga ketiga ini? Berarti kan kita harus melewati tangga 1, tangga kedua, tangga ketiga. Bukan loncat langsung ke tangga 3. Kecuali teman-teman beli franchise. Nah, itu beda lagi. Seperti di Lesflori ini. Beli franchise, autopilot, semua sistem sudah dijalankan oleh tim dan sebagainya. Nah, kita berbicara tentang yang dijalankan sendiri kan? Berarti kan harus melewati fase-fase tadi. Nah, pada waktu di tangga systemizing, di situ ada kategori di mana kita berarti sudah terbukti SOP kita. Standar operating prosedur kita sudah terbukti menghasilkan omset di tangga pertama dan menghasilkan profit. Makanya dibikinlah SOP yang standar di mana dia sudah terbukti profit. Karena sudah terbukti profit dan berarti kan quality control sudah bagus nih. Pelanggan berarti sudah ada, pelanggan sudah repeat order. Itu artinya kan ke sana. Kalau sudah mulai repeat order, pelanggan sudah mulai puas dan sebagainya, SOP-nya pasti kan harusnya sudah rapi, sudah tersistemasi. Bahkan level di bisnis kita pun struktur organisasinya sudah matang. Di mana ya sebelumnya cuma tukang cuci, tukang setrika, antar jemput. Sekarang sudah ada leveling di sisi leader. Kepala tokoh kah misalnya, atau mungkin namanya supervisor kah, atau asisten manajer kah, atau manajer operasional yang ada di sana. Nah, yang berikutnya adalah kita harus berpikir bahwa pada waktu bisnis sudah mulai dijalankan, di dalam berapa bulan nih target kita. Kalau di Apik Management, di 400 klien yang kita udah dampingin selama 3 tahun ini, kita selalu menyampaikan 3 bulan awal kita targetin sudah bisa berjalan autopilot. Autopilot sistemnya, teman-teman. Jadi, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Bahkan biasanya kan Mas Apik bercerita break-even point dikejar dulu, Mas, di bulan pertama hingga bulan 3. Iya, benar. Tapi kalau bulan pertama aja udah tercapai, berarti kan profit sudah tercapai itu bulan pertama. Atau bulan kedua sudah tercapai profit. Harusnya kalau omset dan profit sudah tercapai, tangga ke-1, tangga kedua sudah tercapai, tangga ketiga kan sudah coba membuat major ya, membuat bahwa dia sudah benar-benar proven, ini sudah terbukti nih. Pada waktu biasanya seperti ini terjadi, saya kasih contoh deh. Saya masih ingat Kak Jessica, Omah Laundry Solo, itu dulu pada waktu 3 bulan awal, pada waktu omset sudah mulai luar biasa, melebihi target yang ada, dan memang, tapi step apa yang saya harus lakukan? Next level apa yang saya harus lakukan? Jadi next step apa, next level apa yang saya harus lakukan? Next levelnya adalah bahwa kita mencoba untuk
mendelegasikan tugas yang selama ini kita harus kontrol sendiri semuanya dan sebagainya. Dan Cici Jessica ini pada waktu awal-awal ya nggak langsung mulus-mulus amat. Dia pernah ditinggalin karyawannya pas lagi cuciannya membludak banget. Nah, pernah nggak terjadi kayak gitu? Pada waktu kita percaya dengan satu orang kepercayaan ternyata mengkhianati, banyak masalah terjadi, termasuk memanipulasi keuangan dan sebagainya. Pada waktu seperti itu semua sudah dialami oleh para pengusaha. Harusnya sudah mengalami itu. Nah, Kak Jessica ini, yang Omah Laundry Solo ini sudah melewati masa-masa itu. Bahkan di bulan ketiga, dia udah ngasih tahu, Pak Apik, omset saya sudah sekian, profit saya sudah sekian, next level apa yang harus saya lakukan. Jadi kayak main game itu, level berikutnya apa? Emang omsetnya biasanya berapa? Omsetnya sudah 1,2 sampai 1,5 satu harinya. Oke, Ya. jadi omsetnya sudah 1,2 hingga 1,5 juta per hari di Solo. Oke, jadi teman-teman. Level berikutnya langsung saya kasih tugas. Oke, Ci, udah 3 bulan. Sekarang coba seminggu kamu di Jakarta. Main ke tempat kantor kita di Apik Management, saat itu masih di Kebagusan Apik Management. Main ke kantor kita, terus nanti saya ajak jalan-jalan ke beberapa klien kita dan teman-teman kita yang buka laundry keren-keren, omsetnya udah ratusan juta per bulan. Oke, siap Pak? Bener Pak, ini berarti saya tinggalin. Iya, kan kamu sudah punya tim. Iya Pak, leader saya sekarang udah saya nyetak 2 kalau nggak salah saat itu. Saya udah nyetak 2, saya udah bisa melakukan delegasi tugas. Oke, sekarang kamu saya kasih tugas ini untuk timnya. Kamu nanti tinggal kontrol aja. Nah, fokusmu sekarang udah next level untuk mikirin bener-bener 80% di sisi bisnisnya dan strateginya. Jadi teman-teman jangan melulu fokus kepada nyuci sendiri, nyetrika sendiri. Enggak, saya selalu menyampaikan berkali-kali, teman-teman itu diciptakan untuk business owner, untuk mengembangkan bisnis kan berarti, bukan untuk sebagai mengerjakan cucian sendiri. Nah, makanya kalau memang menjadi pebisnis, berarti cara berpikirnya yang harus diubah. Saya berharap teman-teman yang nonton ini boleh ikut Fundamental Business Laundry, kelas kita. Itu silahkan ikut, itu benar-benar mengubah mindset. Apalagi yang datang ke kelas Fundamental Business Laundry ini bukan orang yang baru buka laundry saja, tapi orang-orang yang sudah punya laundry, yang omsetnya bahkan yang kemarin omsetnya ratusan juta pun ada yang ikut kelas kita. Dan itu pun masih dapat insight di sana. Jadi memang benar kelas Fundamental Business Laundry ini untuk membuat teman-teman para pengusaha laundry semakin kuat, mentalnya semakin teruji, mindsetnya juga semakin terbuka lebar bahwa bisnis laundry ini gede banget loh. Kalau diseriusin bisa luar biasa besarnya. Oke, balik lagi kepada Ci Jessica tadi yang Omah Laundry Solo. Pada waktu 3 bulan dia datang ke Jakarta, ternyata pas di Jakarta, ayo coba delegasi tugas, kamu nanti tinggal kontrol sistem ini, tinggal mantau ini, mantau ini. Ternyata bener Pak, seminggu aman Pak Apik, puji Tuhan, seminggu aman. Oke, aman kan berarti? Sudah aman bisnisnya di Solo dan di Jakarta dia dapat materi baru, dia dapat pengalaman baru, ngelihat laundry-laundry yang ada di Jakarta. Oke, keren. Saya kayaknya bisa kembangin di Solo, di Omah Laundry Solo. Banyak orang berpikir kayak Ci Jessica dulu pada waktu buka awal itu ada yang membuat down mentalnya. Karena apa? Karena ada orang yang pernah bilang ke dia, tetangganya, kenapa Ci bikin laundry ratusan juta? Ini loh laundry saya kecil-kecilan aja juga nggak rame-rame amat. Tapi balik lagi, karena Ci Jessica ini targetnya tinggi, impiannya besar, goalnya juga besar, ya saya cuma membimbing dia untuk mencapai goalnya itu dengan usahanya yang perlu ditingkatkan, bukan targetnya yang diturunkan. Dan ternyata Jessica bisa melewati fase 3 bulan awal. Bisnis menjadi luar biasa dan coba lihat di Instagramnya, dia hampir tiap hari sekarang, mungkin tiap minggu dia udah jarang ke laundry. Dia sudah jalan-jalan naik gunung, lari, maraton, dan sebagainya. Asik banget. Yang membuat teman-temannya akhirnya ngiri. Saya pengen kayak gitu dan sebagainya. Iya, tapi dia melewati banyak fase. Di mana fase 1, tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga sudah terlewati. Dia sekarang sudah berpikir untuk tangga keempat. Tangga apa? Tangga multiply. Nah, inilah teman-teman autopilot yang harus kita pikirkan bahwa kita sebagai pebisnis, kita harus kuat fundamental bisnis laundry-nya. Silahkan kalau mau ikut kelasnya atau mau beli bukunya, silahkan. Di buku Fundamental Business Laundry, saya bercerita tentang bagaimana membangun bisnis laundry saya, Apik Laundry, sejak 2008 hingga 2023 pada waktu buku dicetak. Dan saya membagikan poin-poin di mana sebagai pengusaha laundry memang harus kuat fondasinya, fundamentalnya harus kuat. Bukan sekedar saya punya duit berapa, saya punya modal berapa, langsung buka. Tidak, tapi lebih ke arah setelah saya buka ngapain.
sebelum saya buka, saya harus ngapain aja. Pada waktu saya membuka bisnis ini untuk bermanfaat bagi banyak orang, ternyata laundrynya nggak ada pelanggannya, terus gimana? Nah, itu banyak hal yang memang kita coba gali dari teman-teman untuk membaca buku itu, karena banyak hal yang memang teman-teman harus tulis. Oh, PR saya harus ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain ini. Biar teman-teman bisa paham untuk mencapai autopilot bisnisnya seperti apa. Nah, yang berikutnya yang perlu diperhatikan untuk bisnis laundry autopilot adalah tujuan kita tadi, teman-teman. Jadi kalau kita sudah berpikir untuk mengembangkan bisnis, oke. Nah, sekarang ya harus dipikirkan lagi niatnya kita. Kadang niatnya kita untuk autopilot, akhirnya jalan-jalan terus, kayak terkesan foya-foya, traveling terus. Akhirnya dilihat dari sudut pandang. Nah, ini dari point of view ya. Point of view-nya karyawan gimana? Jangan sampai mereka berpikir, bos gue jalan-jalan enak banget sih, gue kerja, nyari duit buat dia, dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Makanya pesan yang harus disampaikan kepada tim kita bahwa ini kita membangun bisnis ini bareng-bareng. Pada waktu kita mendapatkan mengapresiasi dari hasil jerih payah kita bersama-sama, ya kita harus bareng-bareng. Kalau dari sudut pandang karyawan harus seperti apa, dari sudut pandang owner seperti apa. Nah, kita juga harus menjaga perasaan masing-masing. Makanya teman-teman juga harus ingat niat kita akan seperti apa. Pada waktu niat kita untuk ibadah, niat kita untuk kebermanfaatan bagi banyak orang, untuk bisnis ini semakin baik, ya itu bagus, keren sekali. Nah, kalau memang niat kita adalah lebih ke arah kita mau ngapresiasi diri kita sendiri. Oh ya mas, karena saya juga punya bisnis yang lain, dan saya perlu mengapresiasi diri saya juga dong sebagai owner, karena selama ini saya mikir ini, mikir itu. Nah, itu sampaikan ke tim bahwa mereka punya tugas dan tanggung jawab masing-masing, biar mereka sama-sama paham bahwa mereka semuanya digaji, bahkan owner pun digaji. Nah, karena semuanya digaji termasuk owner pun juga digaji, mereka juga kita ajarkan. Misal contohnya, teman-teman harus punya target, punya cita-cita seperti apa. Nah, akhirnya mereka juga akan paham bahwa tiap orang punya levelnya masing-masing. Nah, ownernya pun pada waktu suatu saat akan jalan-jalan karena menyatakan pengen bisnis jalan, ownernya jalan-jalan, itu pun tersampaikan dengan baik. Saya jalan-jalan pun karena saya mengapresiasi saya dari bisnis saya yang sudah saya jalankan selama ini, dan ini dari gaji saya, termasuk bonus saya sebagai pemilik saham perusahaan ini. Kalau dijelaskan dengan baik, sama-sama semuanya senang. Oke, jadi teman-teman, pada waktu kita sudah memutuskan bahwa target kita akan membangun bisnis laundry autopilot, kita siapkan dulu sistemnya dengan baik, dan kita cek dulu tim kita memang sudah masuk ke level mana. Jadi bukan hanya level dari si ownernya sendiri, Bapak Ibu sebagai owner, tapi level dari pegawai kita seperti apa. Dari situ teman-teman bisa melihat, oke, bisnis saya sudah bisa dijalankan by system. Saya sudah bisa menjalankan bisnis kita, bisnisnya Bapak Ibu, tanpa kehadiran Bapak Ibu di sana. Itulah yang terjadi dengan klien-klien kita yang saat ini ada. Dan kalau teman-teman berharap dan berminat untuk didampingin oleh Apik Management, silakan hubungi di bawah ini. Jadi kami bisa membantu Bapak Ibu semuanya membangun bisnis Bapak Ibu untuk menjadi bisnis yang autopilot. Nah, teman-teman, kalau pengen membangun bisnis laundry yang autopilot full tanpa Bapak Ibu ada di sana dan Bapak Ibu ada di tangga kelima, tangga investor, silahkan berinvestasi di Less Worry yang ada di sini. Jadi sekarang saya ada di Less Worry Kemang. Bapak Ibu bisa submit untuk saya minat, karena saya kayaknya levelnya di sisi investor. Saya nggak mau pusing untuk operasional, saya nggak mau pusing terhadap karyawan, mencari karyawan gimana, manage karyawan gimana, saya nggak mau pusing terhadap bisnisnya, terus mengatur alur kerjanya, instalasi, dan sebagainya. Kalau nggak mau pusing semuanya, silahkan serahkan ke Less Worry. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa kontak di bawah ini. Jadi silahkan kontak di bawah ini untuk mendapatkan informasi terkait bisnis laundry autopilot di bawah Apik Management full. Bisnisnya dikelola oleh kami. Bapak Ibu tinggal duduk aja, melihat, monitoring aja, dan memberi masukan ke kita. Kayaknya gini, ini, dan sebagainya. Menarik ya? Teman-teman silahkan komen di bawah ini jika ada hal-hal yang menarik yang menjadi aha moment, dan jangan lupa untuk di-share kalau memang informasi ini bermanfaat. Terima kasih banyak, saya Apik Primadia undur diri, sampai jumpa lagi. Terima kasih.